ketika kita bikin proporsi badan manusia, kita nggak cukup hanya mengetahui tinggi badan aja, tapi juga proporsi. Nah, proporsi itu adalah tadi ya, skala perbandingan dari satu objek ke objek lainnya, satu organ ke organ lainnya. Kalau misalkan dalam konteks ini, ada beberapa hal yang kita menjadikan patokan. Tadi selain dari tingginya manusia itu, terus jadi kepalanya juga kepala, tapi kita bisa lihat di sini rules yang memang penting banget kalian hafalkan. Di antaranya adalah dari ukuran bahu. Kita ngelihat di sini ada satu kepala ya, di sini ada satu kepala. Bahu itu kalau misalnya cowok 3 kepala atau lebih. Jadi mungkin 3,2, 3,4 kepala gitu. Minimal banget itu 3 kepala dan lebih. 3 dan seterusnya. Jadi kalau cowok itu cenderung lebih bidang badan bahunya. Sedangkan kalau cewek 3 kepala atau kurang gitu. Bisa aja 2,8, 2,9, 2,7. Tapi patokannya adalah 3 kepala. 3 kepala itu jadi patokan yang bisa lebih, bisa kurang gitu. Itu adalah untuk lebar bahu dari ujung ke ujung. Sedangkan kalau misalkan kita mau bikin tinggi badan seseorang dalam bentuk simpel gitu ya, kita nggak punya waktu, misalnya kalian ngerjain ujian batas mandiri yang waktunya cuma 2 jam gitu, terus 20 menit, kalian buru-buru harus ngukur badan seseorang, tapi kalau misalkan dibikin 8 kepala atau 7,5 kepala itu kayak time banget. Nah, cara paling cepat adalah kayak gini. Ini ada ujung kepala, terus dibikin 4 kepala, tinggal kali 2 dari sini. Nah, di sini kita temukan ukuran 8 kepala gitu ya. Dari ujung atas sampai ujung bawah itu jadi 8 kepala. Dan kalau misalkan memang kalian pengen ngejar proporsi 7,5 kepala, yang mana itu lebih realis lagi sebenarnya yang kita lihat, tinggal dikurangin aja si yang kepala ke-8-nya itu jadi setengah doang gitu. Jadi kurangin setengahnya. Nah, anatomi sisanya sebenarnya nggak ada perubahan sih. Jadi kayak apa ya, ibaratnya dari selangkangan ke bawah itu tuh kaki itu dipotong gitu loh si pergelangannya, sehingga tulang bawah lutut itu, tulang kering itu sebenarnya nggak terlalu panjang, jadi pendek, satu lebih panjang. Oke. Terus selain dari lebar bahu, terus ada juga mengenai letak titik tengah manusia, yang mana ya adalah selangkangan dan kelamin lah, bisa dibilang gitu. Ada juga patokan berikutnya, yaitu dari siku itu segaris lurus sama pusar. Jadi kalau misalkan kalian berdiri tegak, sikut itu segaris lurus sama pusar. Jadi ketika badan menekuk, itu adalah titik di mana si tangan juga bisa menekuk juga. Nah, selain itu ada patokan berikutnya adalah pergelangan tangan garis lurus dengan selangkangan. Di sini, dari sini ya. Ini udah pasti. Coba aja kalian berdiri, kalian cobain sendiri. Pergelangan tangan patokannya ada di selangkangan kalian. Terus berikutnya, telapak tangan tuh dari sini ya, dari bawah sini sampai ke ujung jari tengah. Itu ukurannya adalah sebesar wajah. Kalau misalnya kalian nggak percaya,
Coba kayak gini, kalian tutup muka kalian sendiri pakai tangan kalian, itu segede wajah. Ingat ya, wajah tapi bukan kepala. Kalau kepala terlalu besar, kalau misalnya wajah itu pas. Kalau misalnya dia menggenggam, jadi punggung tangan itu dia bakal segede dari dagu sampai hidung. Gitu. Ini mesti kalian hafalin banget. Tangan itu, pokoknya telapak tangan itu segede wajah. Terus telapak kaki sepanjang lengan bawah. Telapak kaki ini panjangnya kurang lebih segini. Nah, oke, paham ya? Jadi ya, kalau misalnya saya gambar sepatu di sini nih, sepatunya si abang ini, dia panjangnya itu segini. Lengan bawah kalian coba aja juga, silahkan. Lengan ini bakal sebesar telapak kaki. Kalau misalnya kalian nggak mau repot di toko sepatu, mau cobain sepatu gitu, ya coba aja sepatunya taruh sini, itu udah cukup bisa kalian pakai metodenya. Oke, terus ini ada tambahan lagi, lutut itu adanya di mana sih? Lutut itu kurang lebih berada pada kepala ke-6 dari atas. Jika kalian hitung gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah itu adalah letak lutut. Dia nggak terlalu di tengah kaki, dia mungkin agak ke bawah sedikit gitu, nggak terlalu ke atas juga. Ya memang ada orang-orang yang dari segi tulang keringnya ini nih, kaki bawahnya itu memang lebih panjang gitu ya, cuman secara umum, secara standar dia lutut itu agak di bawah. Kayak gitu. Ingat ya, lebar bahu 3 kepala, selangkangan ada di bawah kepala 4, sikut segaris lurus dengan pusar, pergelangan tangan segaris lurus dengan selangkangan, telapak tangan sebesar wajah, telapak kaki sepanjang lengan bawah, lutut berada pada kepala kanan. Oke. Coba demonstrasi ini. Kalian sambil ngafalin juga, atau kalian bisa sambil nyobain sambil gambar gitu metodenya. Nah tadi kepala bahu itu, lebar bahu itu 3 kepala ya. Kepala, terus selangkangan itu ada di kepala ke-4. Nah, oke. Oke. Saya pilih ya. Oke, si selangkangan itu ada di kepala ke-4. Sebenarnya lebih ke kelamin, bukan ke selangkangan. Ya, selangkangan akan ada di bawah lagi. Terus siku tadi ada di pusar. Terus pergelangan tangan ada di selangkangan. Telapak tangan adanya di wajah, sebesar wajah. Terus tadi lutut adanya di kepala ke-6.
dan sisanya adalah sampai ke kepala 7,5. Dia adalah letak dari telapak kaki atau tumit. Bukan atau ya, kalau misalnya kalian gambar benar-benar dari depan itu tuh misalnya ada punggung telapak kakinya, si tumit ini akan berada di di 7,5 kepalanya, titik 7,5 kepalanya. Nah, terakhir tadi untuk telapak kaki besarnya adalah telapak tangan lengan bawah. Oke. Mau sekali lagi? Udah hafal belum? Oke, gimana? Udah cukup paham ya? Belum hafal ya? Udah lagi ya? Coba kita minta partisipasinya ya. Ini jawab dulu dari komen, boleh? Ini angpinnya gimana sih, Dit? Anjir, bukil lu doang kelihatan di sini. Oh, di 3 ini. Oke. Oke. Ini kita mulai lagi ya dari awal. Kalian bantuin ya di kolom komen. Ya, jadi kita akan coba untuk menggambar lagi anatomi utuh manusia. Nanti kalian coba untuk berpartisipasi dengan cara membantu nulis di komen. Misalnya tadi bikin kepala, lebar bahu laki-laki misalnya berapa kepala gitu, jawab di komen. Terus tangan, panjang tangan itu sampai segimana, misalnya sampai berapa kepala ke bawah gitu. Oke. Tangan di kepala keempat ya tadi panjang tadi. Oke, lagi ya. Kalian yang bantuin ya. Ini ada kepala di sini. Nah, lebar bahu dari ujung ke ujung berapa kepala? 3,5. Jawab. Ya. Ya benar ya. Bisa lebih bisa kurang, tapi patokannya ada di 3 kepala. Patokan selanjutnya kelamin ada di mana? Jadi gue ini dulu nih. Gue hapus dulu nih. Kelamin ada di kepala ke berapa? Sebut saja Jason. Jason aja, Jason ya. Kelamin kita ganti Jason ya. Jason ada di mana nih? Di bawah kepala keempat. Tapi tidak terlalu ke bawah. 1, 2, 3, 4. Iya, adanya di sini ya. Ya, Jason di sini nih. Nah, terus sikut adanya di Sikut. garis lurus dengan Garis besar ya tuh. Ada gitu, garis sama selangkangan, sikut.
Panjang kali. Angkat tangan dong. Oke, yang selangkangan adalah apa? Segaris sama selangkangan itu apa? Selangkangan tangan, betul. Lebar telapak tangan sama dengan Telapak tangan. Tangan. tak. Betul, wajah, sampai. Oke. Lutut ada di kepala keberapa? Lutut ada di kepala ke Oke. ribet dong. Iya, begitu nih. Kayak AOT. Apa? Belum item. Nah, Itu itemnya. iya lah. Jadi kan gak ada profesional. Kalau TP kenapa begitu sih? Apa? Kenapa begitu? Ini emang psycho aja sih. Tapi ada juga profesional. Terus di telapak kaki adanya di Telapak kaki. kepala keberapa? Dari kepala ke setelah 8 Iya, orang ke bawah. lanjut. Afifa bener ya. Jawabannya ada di bisa 7,5 bisa sampai ke 8 gitu. Range-nya itu 7,5 atau 8. Nanti kan kalian bikin juga nih sendiri buat tugasnya ya, buat tugas hari ini. Kalian boleh milih deh mau 7,5 mau 8. Kalau lebih gampang itu lebih ke 8 sih memang. Beginner ya. Secara teori akan lebih mudah memahaminya, tapi kalau misalkan emang mau lebih advance lagi kejarannya di 7,5 aja sedikit. Oke. Ini tinggi badan dan bentuk secara keseluruhan manusia yang cukup realis lah, jalannya realis. Balik lagi ke yang tadi ya. Ada yang belum hafal, nanti mungkin saya bakal share gambar ini ke lain ya. Kalian bisa cobain sendiri. Tapi dari segi proses, seenggaknya kalian udah lihat gambarannya ya. Gitu. Nah, ini tadi kita udah ngelihat kalau misalkan kita bikin orang yang mungkin dari segi berat badan cukup standar ya, medium gitu, nggak terlalu kurus, nggak terlalu besar, nggak terlalu gemuk. Tapi gimana kalau misalnya orang gemuk? Akan berpengaruh banyak nggak? Sebenarnya enggak sih, akan sama aja, cuman akan ada tambahan lemak di sini. Kalau misalnya tadi nih, yang si orang lurus, orang standar berat badannya
dia akan kayak gini. Ketika ditambah lemaknya jadi kayak gini. Jadi secara anatomi sama aja, tinggal ditambahin tebal gitu, ditambahin ketebalannya sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian melihat atau diri kalian sendiri gemuk gitu, secara visual mungkin kelihatannya kayak si telapak tangannya kecil gitu, atau kaki bawahnya ya kayak kecil gitu, padahal enggak. Padahal memang lemak itu berkumpul di kayak lengan, di paha, di betis, sehingga yang sebenarnya ukuran anatominya sama aja, proporsinya jadi kelihatan kecil gitu. Bayang ya, muka jadi kelihatan kecil gitu karena pipinya membesar gitu, karena lehernya juga membesar. Oke. Nah, Ya, kayak gitu ya. mau tambahin? Tambahan sedikit aja, kalau misalnya dalam perempuan dan laki-laki itu biasanya kecenderungan persebaran lemaknya agak beda. Kalau misalnya di laki-laki itu persebaran lemaknya itu banyaknya di perut. Kalau misalnya perempuan mungkin lebih di paha gitu. Jadi banyak perempuan ini tanpa bermaksud untuk body shaming ya, tapi maksudnya banyak perempuan yang pahanya itu cenderung lebih lebar daripada kalau misalnya dia kelebihan berat badan. Laki itu biasanya perutnya duluan yang membesar, makanya sering lihat kan kayak cowok-cowok kurus tapi perutnya buncit. Nah itu karena emang persebaran lemaknya itu cenderung emang awalnya tuh pasti di perut kalau laki-laki kayak gitu. Nah, kalau perempuan lebih ke pahanya, jadinya mungkin kalau misalnya lo mau bikin perempuan atau laki-laki yang lebih gemuk, itunya diperhatiin gitu. Laki-laki akan cenderung perutnya yang lebih besar, perempuan pahanya akan cenderung lebih besar gitu. Oke, itu aja sih paling tambahannya ya. Oke. Jadi perhatikan bagian-bagian mana aja yang bakal membesar gitu, di situasi, di kondisi orang gemuk. Nah, oke, balik lagi ke berat badan normal. Kalau misalnya kalian lihat orang dari samping itu nggak lurus-lurus banget sebenarnya. Jadi dari dia di kepala, terus masuk ke tulang punggung, terus masuk ke pinggul, masuk ke paha, masuk ke telapak kaki, sampai telapak kaki, dia itu bentuknya nggak lurus sebenarnya. Tapi ada titik keseimbangan yang pada akhirnya kita bisa lihat nih. Jadi telinga itu adalah pusat keseimbangan dalam tubuh manusia. Kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita lurus di sini, orang dari samping tengahnya adalah di segaris lurus sama telinganya gitu ke bawah. Nah, dari kepala ke leher dia agak miring ke belakang. Terus tulang punggungnya bakal kayak meliuk gitu. Ini kalau misalnya keadaan rileks ya. Kalau misalnya keadaan membusung atau tegak kayak abri gitu ya, dia bakal lurus gini, terus ini gini. Oke. Kalau keadaan rileks juga bakal kayak meliuk. Lalu di bagian pinggul dia kan ke belakang ini sampai ke lutut. Dari lutut kalau misalnya kita perhatiin, kalau misalnya kita lagi berdiri gitu ya, dari samping kelihatannya kayak gimana, dari lutut ke telapak kaki ke ujung jempol gitu ya, ke telapak kaki kita, dia akan kayak miring maju depan gitu. Nah, ini adalah desainnya Tuhan supaya kita bisa tetap berdiri, nggak jatuh ke depan, nggak jatuh ke belakang kayak gitu. Kalau bisa ditarik garis lurus, titik ketemunya adalah di telinga, terus di lutut, di sini. Jika kita garis lurus ini, kita ketemunya lutut di sini, penampang lututnya. Saya berarti ini di sini. Terus ketika di bawah lagi, ini adalah lekukan telapak kaki kalian di sini.
Ini yang bakal nyimbangin gitu. Sama cewek juga kayak gitu. Tapi perbedaannya adalah cewek itu ada bagian-bagian tertentu yang memang khas banget dibanding laki-laki. Kayak misalkan untuk bagian bokongnya dia akan lebih menonjol gitu. Jadi itu lebih kayak gini. Ini menunjukkan. Nah, kalau dari segi garisnya sih sama aja sama laki, cuman di segi bentuk memang lebih ada tambahan gitu dari laki. Jadi kelihatannya akan lebih menonjol ke belakang kayak gitu. Dan tadi lupa banget bedanya laki-laki sama perempuan ya, belum dibahas. Jadi ada beberapa hal yang menjadi ciri khas di badan laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau misalnya kita belum belajar ini, yang kita tahu apa sih, cewek biasanya dibikin bulu matanya lentik gitu, terus pakai pita gitu. Misalnya bedanya Mickey Mouse sama Minnie Mouse kan beda pakai pita. Bajunya beda, pakai rok gitu kan. Tapi kalau misalnya dari segi bentuknya sebenarnya kayak gimana sih bedanya? Nah, kalau misalnya cowok itu dia cenderung kayak segitiga kebalik badannya. Jadi gede di atas, kecil di bawah gitu. Dari segi torso ya, dari segi torso, dan pinggulnya pun kecil hitungannya gitu. Tapi kalau misalnya cewek, dia itu kayak jam pasir, dimana pundak sama si ujung pinggul itu tuh lebih cenderung garis lurus. Jadi cewek itu akan lebih cenderung nekuk ke dalam kayak gini nih. Bayang, kalau misalnya cowok dia kayak gini, terbuka aja ke atas terus mengerucut ke bawah. Nah, kalau cewek di tengahnya dia bakal ke dalam, terus habis itu keluar lagi gitu lebarnya. Ini yang menjadi ciri khas perempuan. Letak ininya di mana nih? Letak jarak paling kecil dari kiri ke kanannya, yaitu adalah di bagian tulang rusuk. Tulang rusuk kita kan adanya di bawahnya ini ya, di atas perut lah, di atas perut. Nah, ketika habis di tulang rusuk, ke pinggul dia langsung membesar. Oke. Nah, ini kalau dari pinggul dia membesar, nah mengecilnya lagi di mana? Mengecilnya lagi sampai ke lutut. Lutut yang tadi adalah di kepala keenam tadi gitu. Terus bawah. Gitu. Ini yang sering banget Bintang Merah temukan di kelas-kelas anatomi, common mistakes-nya ya. Kalau yang kiri, kepala orangnya kegedean, sehingga satu gambar suasana tuh isinya kayak anak kecil semua gitu. Itu sering banget ya. Bahkan saya juga dulu kita adalah itu gitu. Jadi ketika saya udah tahu ketika bikin orang palanya selalu gede, ya udah setiap bikin orang, gue punya iman, gue pengen kecilin palanya gitu. Habis itu gue kecilin palanya. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau misalnya kalian penyakitnya adalah kepalanya gede. Terus kedua, ini yang sering kita bilang kalau misalnya ada murid-murid yang punya kesalahan kayak gini, tangannya kecil banget atau ujung kaki kecil banget, kita bilang ini sebagai Deadpool. Deadpool yang habis tangannya kepotong, kakinya kepotong. Akhirnya tumbuh lagi kan tangannya itu, jadi kecil gitu ujungnya. Nah, jadinya belum sempurna. Ini ya yang kita bilang sebagai kesalahan Deadpool, mana kaki dan tangannya itu kecil banget ujungnya. Kesalahan berikutnya yang biasa terjadi adalah ketika bikin orang dari samping itu lurus-lurusnya kayak papan gitu. Iya. Kayak pantatnya.
nggak ada pantatnya, nggak ada dadanya, itu benar-benar kesalahan yang common mistakes banget. Karena mungkin nggak banyak orang yang tahu juga ketika orang dari samping itu melihat riuh gitu badannya. Terus yang sebelah kanan, mau cewek mau cowok, bahunya gede banget. Semua jadi kelihatan kayak pakai baju American football gitu. Semuanya ada rai, semuanya mau main rugby. Cewek mau cowok. Masih pertanyaan gitu ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah iya sosis. Sosis yang mana tuh ya ini apa? Badan tuh kayak bentuknya bulat. Kayak sate telur puyuh tau nggak kalian? Nah, kayak gitu. Roti sobek. Jadi apa ya? Ya mungkin ini akan lama banget dipelajarin kalau misalnya kalian belajar pergerakan otot, itu akan berat gitu ya materinya. Cuman mau ngasih sedikit gambaran aja. Kalau misalkan bikin otot, let's say bicep dulu ya, itu kalian nggak bisa bikin kayak gini doang, kayak gitu, bulat. Tapi kalian itu harus bisa tahu yang namanya kontraksi dan relaksasi. Ada momen di mana salah satu membesar, ada salah satu mengecil gitu. Contohnya kayak gini. Ketika yang ini membesar, yang ini mengecil. Ketika yang ini mengecil, yang ini membesar. Gitu. Jadi hukumnya adalah seperti ini. Ini otot ya. Kalau misalkan tangan itu flexing gitu ya, kan pamer maksudnya, ya pamer otot ya. Kayak gini. Banget. Jujur. Lagi nih ya. Nah, bagian yang ini akan membesar, bagian yang ini akan mengecil, bagian yang ini akan membesar, dan ini mengecil. Jadi menyilang ya, selalu menyilang ya. Bagian yang mengecilnya itu menyilang ke sini, bagian membesar juga akan menyilang ke sini. Itu akan berlaku di semua otot, mau itu paha, mau itu kaki bawah gitu. Apa sih kaki bawah itu juga ya? Ceket. Apa sih tulang kering gitu lah. Kaki bawah tuh apa ya? Langsung apa? Teman-teman ada tahu, tolong bantu kita dong. Apa sih? Kaki bawah tuh bagaimana? Kaki bawah tuh ini, lutut ke bawah tuh apa? Lutut ke bawah, betis. Berarti sama bagian atasnya doang? Iya. Tapi keseluruhan ini sebenarnya? Keseluruhan betis aja. Ya udah betah. Iya. Thank you, Wildan. Terus ya, mau itu paha, mau itu lengan, mau itu mau itu dada, mau itu bokong, itu akan sama. Terusnya adalah ada yang kontraksi, ada yang relaksasi. Oke? Jadi nggak akan kayak telur puyuh kayak gini. Tuh. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Oke, kita buka pertanyaan ya. Boleh diketik aja langsung di kolom chat.
yang mau nanya soal materi ini? Ada yang masih belum jelas mungkin, atau mungkin ada yang masih bikin bingung lah gitu dari semua materi yang udah dijabarkan sama Kak Satria tadi. Cara gambar tangan, maksudnya mungkin ini lebih ke jari ya, pergelangan tangan sama jari-jarinya maksudnya, atau tangan keseluruhan. Iya. Berarti tapak tangan ya? Oke. Tapak tangan hubungannya gitu. Sebenarnya ada tutorial yang bisa kalian ikutin banget, namanya tutorial Garmin gitu. Sekarang itu ada cara menggambar tangan sama gambar kaki. Nanti saya share deh di grup ya. Oke. Nanti ada video singkat seputar cara menggambar tangan. Sebenarnya lo bisa lihat di Instagram. Kalau misalnya nggak bisa nanti bingung yang mana kontennya, nanti kita share ya. Untuk mempersingkat waktu. Oke, ada lagi pertanyaan? Telapak kaki sama itu ya, telapak tangan nanti saya share. Gambar lebar bahu, kepala, bingung. Bingungnya di mana, Naura? Coba ini ya. Ini ada kepala. Nah, dari ujung pundak sampai ujung belakang ya, itu kayak coba aja kalian bikin kepala imajiner, kepala yang memang mereka ada. Misalnya ini. Nah, ujung kepala ini akan jadi patokan buat ujung bahu. Intinya kayak gitu. Ya gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan 3 kepala tuh, lu 3 kepala. bayangkan ada 3 kepala di situ gitu. Kepala yang asli di tengah, kepala dan kanan itu, kanan kiri itu kepala imajiner gitu. Seolah ada 3 kepala yang si ujung kepala kanan dan kiri itu adalah ujung bahu kita. Tuh. Paham ya? Yud. Ini tadi ada yang nanya. Cara bikin bahu anak umur 5 sampai 7 tahun. Bikin bahu? Oh, bahu. 5 sampai 7 tahun ya? Kalau misalnya di sini kita lihat anak umur kelas 5 tingginya adalah badan ya kurang lebih mungkin bisa kita asumsikan umur 5 sampai 7 tahun adalah kelas STK sampai kelas 2 SD gitu ya, kurang lebih. Oke, tingginya sekitar kepala. Walaupun sebenarnya beda-beda itu setiap anak. Kayak anak saya sama teman saya itu umurnya sama tapi anaknya beda kali. Oke, coba aja kita ngambil 5 kepala. Jadi 2, 3, 4, 5 kali. Semakin orang dewasa semakin ke 3 kepala gitu. Nah, itu 3 kepala itu atau 3 kepala lebih atau 3 kepala kurang gitu. 3 kepala yang kurang lebih 3 kepala tadi yang mana di orang dewasa adalah titik terjauh atau titik tertumbuhnya gitu, titik terlebarnya. Dan kalau misalkan untuk umur 5 tahunan kurang lebih kayak bisa kita perkirakan sekitar 2 kepala dan artinya setengah di kiri dan setengah di kanan gitu. Nah, ini kepalanya. Ini kepala. Nah, tengahnya si kepala imajiner ini adalah patokannya si pundak. Gitu. Lalu
kurang lebih kelihatan ya kayak umur 5 sampai 7 tahun. Oke. Gimana? Oke, itu ya. Jadi cara menggambar anak kecil. Nah, kepala untuk ukuran bentuknya. Nah, ada yang nanya. Tips menggambar wanita berhijab, soalnya kalau gambar perempuan berhijab malah kayak lebih alien yang paling penting. Oke. Tips ini mungkin lebih masuk ke anatomi wajah dan kepala sih, ya. Karena kemarin materi kita itu, gitu, dan untuk kelas hari ini kalian tuh yang kelas free trial ini sebenarnya digabungin sama kelas reguler B-nya bintang merah, dan kita masuk ke materi anatomi tubuh keseluruhan. Tapi nggak apa-apa. Tadi kayaknya ada juga yang nanya soal rambut ya. Oke, jadi ini kan kepala nih. Kalau misalnya kalian bikin rambut, kalian harus tahu yang namanya tumbuh rambut. Kalau misalnya kita bilangnya adalah botak. Kalau misalnya kalian kalau misalnya membuat kolor rambut, jadi dia akan rambut itu akan sama halnya juga sama orang berhijab. Pengen lihat sih sebenarnya kayak alien begitu. Ini adalah jadi untuk bagian muka bayangnya tadi. Ya jadi gitu ya. Mudah-mudahan terjawab nih untuk menggambar wanita berhijab biar mukanya nggak kayak alien, kepalanya nggak kayak alien. Ini jangan langsung gambar pakai hijabnya. Lu bikin kepalanya jangan pakai hijabnya dulu, lalu nanti seolah-olah si kepalanya itu dibalut gitu, pakai hijab supaya nanti proporsinya enak. Kalau misalnya langsung gambar pakai hijabnya itu kadang memang terjadi kayak gitu, ya makanya pakai bahan.
Sip. Ada lagi mau ditanyakan? Oh iya, tadi ini ada yang nanya nih. Ini di-record nggak Kak? Di-upload di mana? YouTube ya, insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan kita akan upload di YouTube. Tapi untuk sekarang belum bisa kita kasih recordnya. Nanti kalian misalnya mau belajar lagi nanti di YouTube bisa kita upload ya. Kalau misalnya sekarang mungkin kita akan kasih image guide-nya aja, nanti kita taruh di YouTube. Sama tadi ada video mungkin tutorial untuk gambar telapak ya, dan sama kaki. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kayaknya udah cukup ya. Kalau di jam segini langsung kita ke tugas aja kali ya. Oke, tugasnya adalah menggambar anatomi manusia, laki-laki dan perempuan, dewasa, dari depan dan dari samping. Ada yang nanya tuh kalau misalnya dari bawah aja sama aja, cuman nggak ada muka ya di belakang ya. Jadi mukanya di depannya sih. Di belakang adanya rambut. Gitu. Mungkin kelihatannya akan si bagian punggungnya itu, bahunya akan lebih naik gitu kelihatannya. Ya, Kalau misalnya di depan akan lebih sama halnya kayak kalian pakai kaos gitu, kaos di balik. Tapi kalian pakai baju balik itu kaosnya kayak di atas. bagian sini ya. Oh ya. Kayak kalau lihat di depan tuh kayak lebih turun. Oke, gitu ya. Yang pakai kemeja juga, kalau misalnya orang pakai kemeja dan sampai salah kancingnya tuh di depan bukan di belakang. Ya. Nanti ada kancingnya di belakang gitu. Oke, gitu aja. Dari depan, dari cowok, dari samping, dari cowok. Ya, dari depan cewek cowok, dari samping cewek cowok. Khusus kayak yang tadi dikasih contoh. Nah, terserah kalian mau pakai India baju atau enggak. Sama gambar satu karakter ya? Berkarakter sih waktu. Coba kita lihat nanti ini. Oke, itu aja dulu. Nanti tugasnya difoto terus diupload ke dalam grup, bikin album masing-masing pakai nama kalian. Nanti kita akan melakukan pembahasan, cuman ya seperti biasa tidak semuanya karena waktunya akan sangat panjang. Ini ada 64 orang yang masuk, jadinya harus kita pilihin nih nanti untuk kita bahas. Mudah-mudahan yang kita pilihin juga mewakili ya, gitu. Kalau misalnya ada kesalahan atau ada yang perlu dikoreksi, mudah-mudahan cukup mewakili. Difoto sereal mungkin, nggak usah diedit-edit, nggak usah dikasih filter gitu, apalagi filter anjing. Filter yang ada itunya tuh, yang ada kuping anjingnya tuh sama hidungnya, nggak usah lah itu ya. Ya raw aja. Gambar di kertas A3, kalau bisa di kertas A3, yang punya kertas A3 di kertas A3. Kalau misalnya nggak punya kertas A3, punyanya cuma kertas A4 misalnya, bisa diakalin dengan cara menggabungkan dua kertas tersebut, ditempel gitu ya, pakai double tip atau apapun, supaya lebih lebar gitu. Oke. Pensilnya kalau bisa nggak usah ganti-ganti, pakai pensil 2B aja, cukup satu pensil, jangan pensil mekanik, karena itu akan, kalau emang tujuan kalian adalah mau masuk perguruan tinggi, nextnya pensil mekanik jangan dipakai ya, karena itu nggak akan melatih sense kalian dalam menggaris, terutama garis tebal tipis gitu, karena pensil mekanik itu cenderung monoton garisnya. Jadi gitu-gitu aja tuh, dari ujung sampai ujung tuh bikin tebal tipisnya tuh agak susah gitu. Oke, itu aja. Ada yang mau tanyain nggak untuk tugasnya? Landscape atau potret? Karena ini gambarnya ada 4, 2 depan dan 2 samping, berarti kayaknya lebih baik landscape ya. Karena kalau potret nanti nggak muat. Maaf Kak, aku tadi tugasnya apa ya Kak? Saya tadi suara putus-putus. Oke. Sampai jam berapa Kak? Oke. Jadi gue ulang lagi, tugasnya adalah membuat gambar laki-laki dan perempuan, anatomi, madep depan sama madep samping gitu. Perempuan yang sama, laki-laki yang sama tuh di madep samping,
kerjakan di kertas A3. Kalau nggak punya kertas A3 boleh ngegabungin kertas A4. Lo punya kertas A4 atau HVS gitu, lo gabungin jadi satu, ada double tip atau pakai selotip gitu. Dikumpulin di grup pakai album masing-masing. Jadi lu bikin album dulu di grup lainnya, terus baru di-upload gitu ya. Nama albumnya pakai nama kalian. Difoto nanti kalau dikumpulinnya ya setelah selesai lu boleh foto, jangan dikasih filter, nggak usah diedit-edit, gitu aja biasa aja. Tapi yang jelas ya, jangan ada bayangannya atau yang terlalu low res gitu, atau yang rumahnya agak gelap mungkin boleh cari penerangan dulu untuk foto baru di-upload. Satu lebar A3 dan. Oke, makasih. Oke, yang terakhir waktunya itu sampai jam 2 ya? 2 atau jam 2.15? Atau jam 1.45? Oke. Waktunya sampai jam 1 ya, jadi gambarnya harus agak cepat. Gambar bajunya juga Kak, terserah. Lo mau gambar bajunya, pakai baju. Kalau misalnya mau kelihatan proporsi badannya kelihatan utuh sih, kalau gue bilang, gue saranin jangan pakai daleman aja. Ini bukan maksud menggambar jorok ya, tapi maksudnya biar bentuknya lebih kelihatan gitu, si proporsi badannya. Mau dihijabin nggak apa-apa lah. Ya mau dihijabin nggak apa-apa, tapi jangan yang pakai ini. Burgo apa sih? Burgo ninja. Oh iya, jangan dipakein itu gitu. Terus kalau bisa sih ya balik lagi ya, tanpa mengurangi rasa keimanan dan ketakwaan, karena ini ngegambar jadinya coba untuk bikin bajunya pun yang kelihatan bentuk badannya gitu, supaya kelihatan kita bisa ngukur nih seberapa apakah kalian udah bisa ngegambar si proporsi badan gitu dalam bentuk badan yang utuh. Oke. Sip, gitu aja. Mudah-mudahan semuanya udah paham. Waktunya sampai jam 1 ya, jadi ada waktu 1 jam nih sampai jam 1, terserah mau sambil ngapain, yang penting jam 1 nanti dikumpulin di album lain.